Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua, sahabat misteri Mbak Suci dimanapun kalian berada. Mohon maaf, kali ini saya harus mewakili Mbak Suci lagi karena ada halangan. Jadi kali ini saya mengajak sahabat misteri Mbak Suci untuk melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan pembahasan mapping CCTV ya. Mungkin sahabat misteri Mbak Suci yang belum nonton video sebelumnya, agar bisa ada korelasi atau nyambung, silahkan nanti ditonton juga terkait dengan video yang sebelumnya. Nah, kali ini sengaja saya ajak sahabat misteri Mbak Suci untuk berdiskusi bersama, terutama untuk sahabat yang mengenal atau mengerti tentang hukum pidana. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena terakhir hari ini kan banyak diperbincangkan terkait dengan adanya penetapan. Intinya banyak harapan lah di tahun 2023 ini akan segera terungkap, minimal adanya penetapan tersangka. Kami pribadi dan tim misteri Mbak Suci pun sama hal itu, harapan itu selalu ada pasti. Namun setelah melihat kondisi atau temuan kami di lapangan dalam beberapa minggu terakhir, terutama dari video yang kami sebelumnya, kami mendapatkan informasi bahwasanya CCTV di sekitar TKP ini tidak ada atau tidak mendapatkan bukti kuat adanya pergerakan seseorang atau sekelompok orang di TKP di jam-jam krusial yang bisa menunjukkan bahwa merekalah pelakunya. Itu yang pertama. Ini yang saya sedikit waduh, kenapa bisa begitu, tapi tidak tahu, silakan lihat di video kami sebelumnya terkait pembahasan CCTV. Nah, sekarang kita menginjak dengan informasi terakhir ini kan banyak ramai dibicarakan adanya rencana penetapan, informasi penetapan segera, bahkan ada teman-teman buat istilah kasus Subang meledak. Saya jadi berpikir, apakah karena dari informasi salah satu saksi hingga akhirnya slogan-slogan itu bermunculan. Nah, saya akhirnya coba analisa dan coba membuka-buka artikel gitu. Mungkin sebelumnya kita masuk ke informasi yang ada ya. Anggaplah ini perumpamaan argumentasi salah satu teman kita juga yang ada di dalam YouTube-nya. Saya coba pantau, saya coba perhatikan apa yang disampaikan. Ternyata di dalam cerita argumentasi mereka itu bahwasanya seakan ada salah satu menceritakan adanya, anggaplah ada salah satu saksi yang menceritakan adanya 4-5 orang yang ada di TKP yang mereka sekaligus sebagai dalang dan eksekutor, dan sekaligus satu orang tersebut mengundang 4 orang lagi untuk datang ke lokasi, dan ternyata salah satu dari mereka argumentasinya bahwa terlibat dalam memandikan jenazah di TKP. Terus satu orang yang sama akhirnya menghubungi 2 orang lagi datang ke lokasi untuk membantu pembersihan di TKP. Itu argumentasi salah satu teman kami. Sah-sah aja, tidak apa-apa, karena mungkin berdasarkan informasi atau keterangan seseorang atau memang sebatas argumentasi. Tapi kalau seandainya sebatas informasi ini yang kita dapat, atau mungkin keterangannya sudah diberikan ke pihak kepolisian oleh salah satu saksi yang menceritakan kejadian ini menurut apa yang dia alami dan dia saksikan, atau mungkin dia juga ikut terlibat,
ya kalau menurut pendapat kami pribadi, yang mohon maaf karena kita juga masih kurang paham tentang hukum, ini kok masih kurang kuat. Kenapa? Kalau hanya sebatas keterangan satu orang saksi tidak bisa kuat, apalagi tanpa ada dukungan adanya bukti CCTV satu. Ditambah lagi tidak adanya keterangan saksi lain, dalam artian tidak ada orang lain lagi yang menceritakan hal yang sama, atau minimal syukur-syukur dari salah satu mereka ini juga akhirnya bisa menceritakan kondisi apa yang dialami. Jadi minimal akan mendapatkan dua keterangan saksi. Kenapa saya tertarik harus ada dua keterangan saksi? Jadi kalau seandainya melihat dari pasal 184 ayat 1 KUHP, itu kan memang dinyatakan kalau alat bukti itu terdiri dari 5 komponen ya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, diperjelas lagi di pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 1981, di situ disebutkan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Clear ya? Berarti memang namanya transaksi memang dia harus alami, mendengar, dan melihat. Selanjutnya, di dalam persidangan pengadilan nanti, alat bukti yang bisa dinyatakan sah atau berkualitas di depan majelis hakim itu di situ juga disebutkan harus memenuhi kriteria: 1, disumpah di muka pengadilan, saksi melihat, mendengar, mengalami sendiri, saksi harus menyatakan sendiri, jadi tidak ada perwakilan ya. Terus yang selanjutnya, kesaksian minimal harus disampaikan 2 orang saksi. Yang berikutnya, keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara. Nah, saya tertariknya nih, kesaksian minimal harus disampaikan 2 orang saksi. Bisa jadi artian di situ keterangan saksi dimaksud saksi ahli minimal, atau di situ ada petunjuk juga bisa. Tapi yang saya tertarik justru keterangan saksi ini kalau cuman sendiri tanpa ada pendukung kuat, entah itu CCTV, entah keterangan saksi, atau mungkin tambahan alat bukti, katakanlah alat bukti atau alat yang dipakai untuk eksekusi korban, katakanlah. Misal katakanlah ada alat Z gitu ya, alat Z. Ternyata di alat Z ini ada salah satu meninggalkan sidik jari salah satu yang terlibat di sini misal. Nah, bisa tuh, akan lebih mudah nih pasti. Cuman kalaupun memang ada, mungkin alat bukti ini memang sudah ada di pihak kepolisian, akan lebih mudah nih mencocokkan nih entah sidik jari atau apa dari beberapa orang saksi yang selama ini terperiksa. Tapi kan kenyataannya sampai detik ini belum dapat. Ini makanya saya juga aduh gimana ini. Jadi kalau saya pribadi, menurut bila mana memang benar ada salah satu saksi yang memberikan informasi atau memberikan keterangan kepada penyidik dan bahkan sudah diketahui oleh pengacaranya misal, saya rasa tidak serta-merta hal itu akan membuat atau mempermudah pihak penyidik kepolisian untuk segera melakukan penetapan. Karena bila penunjang atau data pendukungnya kurang kuat, jadi akhirnya sebatas keterangan seseorang tanpa ada tunjangan bukti yang lain.
Itu kalau menurut kami pribadi ya, beserta tim. Jadi harapan sih oke, masih untuk segera terungkap di tahun 2023 ini. Oke, saya setuju dengan senang hati kalau toh memang itu bisa terwujud. Namun kembali lagi, kalau berdasarkan temuan kami di lapangan, kok masih berat ini. Jujur kami juga ikut greget ini, kenapa kok bisa sampai gini. Kasihan juga kepada pihak penyidik, karena kita tahu sendiri persis seperti apa, pemeriksaan pun seperti apa, atau pergerakan mereka di lapangan seperti apa, harus berhari-hari, berminggu-minggu tidak pulang, harus meninggalkan keluarga. Nah, tapi kalau dengan temuan kemarin kita di lapangan terakhir, ternyata CCTV itu tidak ada dokumen yang didapat terkait dengan pergerakan di TKP. Ini yang saya sedikit menyesalkan. Makanya saya langsung tertarik dengan beberapa konten teman-teman yang menyatakan segera adanya penetapan kasus Subang meledak. Jujur saya jadi berpikir, apa iya sih? Akhirnya saya coba buka-buka lagi terkait dengan KUHP. Mungkinkah dengan adanya satu keterangan saksi dari satu orang misal, yang bisa menceritakan, melihat dan menyaksikan, mendengar, dan bahkan dia ikut terlibat misal di dalamnya, apakah itu cukup? Saya rasa juga nggak semudah itu. Apalagi kalau tanpa ada ditunjang bukti apapun mesti akan susah. Itu menurut pandangan kami ya, yang awam hukum. Mungkin nanti sahabat misteri Mbak Suci yang nonton video ini, yang kebetulan paham tentang hukum, monggo silahkan kita diskusi. Kalau toh memang kami ada salah, mohon maaf dan silahkan dikoreksi, tidak apa-apa. Kita diskusi sehat, karena kita sama-sama belajar ya. Karena dengan kondisi kasus ini yang sudah 2 tahun lebih belum terungkap ini, juga akhirnya kita mau tidak mau harus belajar nih tentang hukum pidana, tentang TKP, tentang alat bukti segala macam. Nah, teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman di luar sana, ayo kita diskusi apakah mungkin dengan adanya, anggaplah prediksi atau argumentasi istilahnya, ada salah satu saksi yang sudah memberikan keterangan terkait kejadian di TKP. Apakah hal itu sudah cukup kuat untuk pihak penyidik dalam menentukan atau melakukan penetapan pada seseorang atau kelompok orang sebagai tersangka? Karena kalau menurut kami pribadi, selama memang ada kurang pendukung kuat terkait bukti CCTV atau mungkin dengan keterangan saksi lain, atau syukur-syukur ada temuan barang bukti berupa alat yang dipakai untuk eksekusi, dan di situ meninggalkan sidik jari ataupun DNA, mungkin akan lebih mudah minimal menguatkan informasi keterangan saksi itu. Jadi itu ya sahabat, ini menurut pemikiran atau pandangan kami yang, mohon maaf, kami awam hukum. Mungkin teman-teman nanti kita bisa diskusi langsung juga di dalam komentar ya, silahkan. Jadi rasa-rasanya kalau dalam waktu dekat 1-2 bulan seperti yang kemarin sempat diobrol dengan Mbak Suci, syukur-syukur bisa di bulan Oktober, kayaknya masih berat kalau menurut saya pribadi. Cuman bukan berarti kita patah semangat, tetap kita berusaha mendorong pihak kepolisian supaya bisa dituntaskan PR besar ini sampai akhir tahun 2023. Karena kita tahu tahun depan sudah tahun politik, insya Allah akan beda nanti konsentrasinya pihak kepolisian. Syukur-syukur bisa tuntas di 2023, ada penetapan. Dari 2024 sudah pihak kepolisian sudah fokus dengan persiapan pemilu nantinya. Mungkin itu saja sahabat misteri Mbak Suci. Kami tunggu komentar sahabat semua, kita diskusi bersama.
Semoga ini juga buat pembelajaran bersama kita ya, untuk paham tentang hukum pidana. Oke, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, bantu support channel Misteri Mbak Suci dengan subscribe bagi kalian yang belum, bantu share dan berikan like, diklik jempolnya dan berikan komentar ya. Syukur-syukur bantu video Misteri Mbak Suci di share ke medsos kalian supaya banyak yang nonton, karena dengan cara itulah kalian mensupport channel Misteri Mbak Suci bisa lebih maju. Terutama minimal target saat ini kita Misteri Mbak Suci akan mengejar 100.000 subscriber. Oke, terima kasih atas supportnya sahabat Misteri Mbak Suci. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.